Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Nandita dari kelas 11 FKK 2. Saya akan menjelaskan urutan peristiwa yang terjadi di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1949. Diawali dengan kedatangan Jepang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942 dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah sebagai salah satu strategi militer dan ekonomi Jepang untuk memperluas kekuasaannya di daerah Asia Timur pada masa Perang Dunia II. Kemudian, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Karena peristiwa tersebut menandakan berakhirnya kepemerintahan kolonial Belanda dan dimulainya pendudukan Jepang. Setelah dari peristiwa tanggal 8 Maret 1942, pihak Jepang mengambil langkah awal di Indonesia adalah dengan merebut kembali seluruh kekuasaan secara penuh dari pemerintahan kolonial Belanda dan merubahnya atau mendirikan pemerintahan militer Jepang. Memasuki tahun 1943, Jepang semakin memperkuat pendudukannya di Indonesia. Beberapa hal diantaranya, yang pertama itu Jepang mulai mengaktifkan program kerja Romusha. Romusha adalah istilah yang dipakai pada saat pemerintahan Jepang untuk kalimat atau istilah kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama pria dewasa, pada saat pemerintahan militer Jepang. Yang kedua, itu Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Di antaranya ada Putra yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1943. Yang kedua ada Seinindan yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Kemudian ada Keibodan yang dibentuk pada bulan April 1943. Dan ada PTA yang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Kemudian yang ketiga, Jepang juga semakin memperkuat propagandanya di Indonesia dengan menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia hanya boleh menyanyikan satu lagu wajib nasional yang berjudul Kimigayo, berasal dari Jepang. Kemudian memasuki tahun 1944, itu adalah masa yang cukup sulit karena pada saat itu posisi Jepang sedang melemah di Perang Dunia II. Kemudian karena hal itu, Jepang semakin memperketat militernya dan semakin memperluas program kerja Romusha, sehingga para rakyat Indonesia semakin menderita karena banyaknya bencana kelaparan, ekonomi merosot, serta kekejaman militer Jepang. Di lain hal, Jepang juga membubarkan organisasi Putra karena menurut mereka organisasi tersebut kurang efektif dalam membantu Jepang di Perang Dunia II. Nah, di samping itu, setelah dibubarkan, digantikan dengan organisasi baru yang dinamai Jawa Hokokai. Dan organisasi tersebut dibentuk pada bulan Maret 1944. Kemudian, lain halnya itu Jepang semakin gencar dalam memperkuat pertahanannya di semi militer dengan berbagai organisasi. Beberapa di antaranya itu ada Fujinkai, Seinendan, dan Keibodan. Tapi di balik hal itu, para tokoh masyarakat Indonesia memanfaatkan keadaan itu untuk memperluas rasa semangat juang kemerdekaan kepada rakyat Indonesia di dalam organisasi secara halus. Nah, di samping semua hal itu, Jepang juga semakin berusaha untuk merebut hati para rakyat Indonesia supaya bisa membantunya untuk mengembalikan posisi kekuatannya di Perang Dunia II dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian memasuki tahun 1945, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan sebagai salah satu perwujudan dari perjanjiannya ke rakyat Indonesia atas kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini berisi 62 anggota, dipimpin oleh KRT Rajiman Widyodiningrat, dan BPUPKI ini sidang pertamanya dilakukan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni 1945 dengan menghasilkan rumusan-rumusan dasar negara.
Kemudian sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan memfokuskan pada hal-hal yang membahas rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar Negara serta menentukan bentuk negara, wilayah negara, serta pemerintahan negara. Setelah 2 kali sidang BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dirubah menjadi PPKI yang isinya itu hanya 21 anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno serta wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI ini dibentuk karena menjadi salah satu strategi Jepang dalam merebut hati atau supaya bisa membantunya karena pada saat itu posisinya Jepang sedang sangat terdesak di Perang Dunia II. Karena pada tanggal 6 salah satu daerah Jepang yaitu Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika. Sehingga merenggut banyak korban jiwa, merusak banyak fasilitas di sana, serta membuat kerugian yang cukup besar di sana. Sehingga karena hal itu, Jepang kemudian membentuk PPKI supaya bisa semakin cepat untuk bisa memberikan bisa menarik perhatian para rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus, hal yang sama seperti tanggal 6 Agustus, salah satu kota di Jepang yaitu Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika. Sama halnya merenggut banyak korban jiwa, merusak banyak fasilitas, serta memberikan kerugian cukup besar di daerah Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jenderal Hitohiro menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang menandakan bahwa Perang Dunia II di Asia telah usai. Karena hal itu, di Indonesia sempat mengalami kekosongan kekuasaan, yang membuat para golongan muda atau tokoh muda itu mendesak Soekarno untuk bisa segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi karena hal itu, pada sore hari di hari yang sama di rumah Laksamana Maeda mengadakan rapat untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada esok harinya tanggal 16 Agustus 1945 itu menjadi salah satu tanggal yang cukup menegangkan karena pada masa itu Soekarno dan Hatta diculik oleh para golongan muda karena sebelumnya golongan muda itu sempat mengalami perbedaan pendapat antara golongan tua karena golongan muda ini merasa bahwa sebenarnya kemerdekaan itu harus cepat diproklamirkan, cepat diumumkan tanpa ada campur tangan negara Jepang. Tapi untuk golongan tua mereka merasa bahwa semuanya harus hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Nah, karena hal itu, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok atau sampai saat ini itu menjadi salah satu peristiwa yang cukup bersejarah, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian di situ para golongan muda sangat-sangat mendesak Soekarno dan Hatta untuk bisa segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi pada sore harinya Soekarno dan Hatta sudah bisa balik ke Jakarta. Nah, mereka itu berkumpul menginap di rumah Laksamana Maeda dan malam harinya mereka mengadakan rapat untuk bisa menulis atau merundingkan isi naskah kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno-Hatta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu adalah hari kemerdekaan Indonesia dijadikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia setelah perundingan malam hari. Soekarno dengan didampingin oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan yang menandakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945
itu merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini, hari tersebut menjadi hari yang sangat bersejarah bagi negara Republik Indonesia. Kemudian memasuki tahun 1946 merupakan tahun pertama untuk rakyat Indonesia. Setelah tahun pertama terjadinya konflik kembali untuk rakyat Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi pada masa itu Belanda atau Nica datang kembali ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya setelah dikuasai oleh Jepang, karena Jepang sudah menyatakan menyerah tanpa syarat. Pada masa itu Belanda datang kembali ke Indonesia untuk mengambil alih kembali wilayahnya yang sebelumnya telah diambil Jepang juga. Kemudian karena hal itu di daerah Jakarta itu tidak aman, karena pada sebelumnya kan daerah Jakarta itu sebagai daerah ibu kota negara Republik Indonesia. Karena pada masa itu Jakarta sedang tidak aman, akhirnya ibu kota negara Republik Indonesia dipindahkan ke daerah Yogyakarta. Kemudian karena hal itu Belanda dan Indonesia melakukan perundingan yang disebut Perundingan Linggarjati. Nah, perundingan ini dibuat karena pada masa itu juga Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, akhirnya membuat Perundingan Linggarjati. Nah, perundingan ini dilaksanakan pada bulan November 1946. Perundingan ini menghasilkan bahwa salah satunya isi perundingan atau perjanjiannya itu menuliskan bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tapi hanya beberapa wilayah. Ya, wilayahnya yang disebutkan itu ada Sumatera, Madura, dan Jawa. Kemudian memasuki tahun 1947, Perjanjian Linggarjati ini baru disahkan atau ditandatangani. Tapi setelah ditandatangani, seluruh isi Perjanjian Linggarjati ini dilanggar oleh Belanda. Kemudian Belanda secara tiba-tiba melakukan serangan besar-besarannya yang sampai saat ini disebut sebagai agresi militer Belanda I, sehingga membuat pihak internasional, karena adanya hal itu membuat pihak internasional itu mengkecam Belanda karena perilaku Belanda. Kemudian karena adanya hal itu dibentuklah KTN atau Komisi Tiga Negara yang isinya adalah Amerika Serikat yang disetujui oleh Belanda dan Indonesia. Kemudian ada Belgia yang dari perwakilan negara Belanda, dan juga ada Australia yang dipilih oleh negara Indonesia. Setelah dibentuknya KTN, kemudian terjadilah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini bertujuan untuk mengatasi atau memberikan solusi atas perdamaian antara Belanda dan juga Indonesia. Kemudian pada akhir 1947 itu dibuatlah Perjanjian Renville. Nah, Perjanjian Renville ini sebagai salah satu tujuan untuk memberikan solusi perdamaian atas agresi militer Belanda I. Kemudian pada tahun 1948 di bulan Perjanjian Renville ini dilaksanakan dari bulan Desember sampai Januari 1948 dan baru disahkan pada bulan tersebut. Salah satu isi dari Perjanjian Renville itu adalah bahwa wilayah Indonesia itu semakin dipersempit. Hanya daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Madiun. Karena dari semua isi Perjanjian Renville tetap dilanggar oleh pihak Belanda, sehingga membuat banyak perpecahan. Salah satunya adalah serangan PKI Madiun. Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi kembali agresi militer Belanda II. Titik serangnya yang paling besar adalah daerah Yogyakarta, karena pada saat itu daerah Yogyakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, pada saat itu Perjanjian Renville dilanggar. Karena hal itu
Jadi ada serangan yang sampai masa ini disebut sebagai serangan umum 1 Maret 1949. Karena pada masa itu Belanda juga pada akhir Desember 1948 sampai awal 1949, Belanda juga sempat melakukan penculikan pada Soekarno dan Hatta. Karena hal itulah membuat pemerintahan Indonesia melakukan yang disebutnya itu pemerintahan gerilya. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949, karena semua perjanjian sebelumnya seperti Linggarjati, Renville itu telah dilanggar oleh Belanda, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 terbentuklah perjanjian Roym-Royen. Tokoh utamanya itu adalah Dr. Muhammad Roym sebagai perwakilan dari pihak Indonesia, dan ada H.J. Van Rooijen itu sebagai perwakilan dari pihak Belanda. Nah, salah satu isi dari perjanjiannya adalah menyatakan bahwa Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, dari perjanjian Roym-lah menyatakan bahwa Belanda telah mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.